Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berikut adalah tugas video pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharini SPDI MPDI dan saya pemakalah atau pembuat video Aski Asani dengan NIM 2111003252 dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 sore. Judul dari materi ini adalah Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Kurikulum dengan submateri sebagai berikut. A. Pengertian filsafat pendidikan Islam. B. Pengertian kurikulum. C. Ciri khas kurikulum pendidikan Islam. D. Asas kurikulum pendidikan Islam. D. Komponen kurikulum pendidikan Islam. F. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. G. Pandangan filsafat terhadap kurikulum. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran agama Islam, serta mengapa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian. Dalam bahasa yang disederhanakan, dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kependidikan dalam Islam, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan sesuai ajaran agama Islam yang berlandaskan iman dan bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, pengertian dari kurikulum. Smith mengartikan kurikulum sebagai a sequence of potential experience of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting. Definisi ini, kurikulum dipandang sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat, agar anak didik yang dibina memiliki kemampuan menyesuaikan diri untuk menjadi bagian dari masyarakat. Kurikulum yang berbasis pada sumber ajaran Islam merupakan kurikulum yang mengantarkan anak didik mencapai tujuan Islam, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya, ilmu pengetahuan yang ditransfer pada anak didik menjadi bekal hidup di dunia dan di akhirat, atau memiliki dua manfaat yang bermakna dalam kehidupan orang beriman. Selanjutnya, ciri khas kurikulum pendidikan Islam. Dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akidah anak didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan yang konkret. Selanjutnya, pembinaan akhlak anak didik sehingga pergaulannya tidak keluar dari tuntunan Islam. Yang terakhir, tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Kita masuki yang selanjutnya, yaitu asas kurikulum pendidikan. Yang pertama ada asas agama. Agama merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui Rasul-Nya, dan juga agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia untuk menuju kehidupan abadi di akhirat. Kedua, ada asas filosofis. Dasar filsafat ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran terutama dari sisi nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Ada asas psikologis. Al-Syaibani menjelaskan bahwa psikologi sangat menentukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, karena dengan para pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan periodisasi serta kematangan peserta didik, dapat menentukan kebutuhan, bakat, minat, emosi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya, komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan dalam kurikulum ini pada dasarnya adalah tujuan akhir. Artinya untuk mencapai tujuan itu perlu melalui jenjang-jenjang tujuan yang lebih sempit dan membutuhkan waktu yang lebih pendek, seperti tujuan kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Yang kedua, isi kurikulum pendidikan Islam. Dalam menentukan jenis pengalaman yang menjadi isi kurikulum, ada kalanya tujuan digunakan sebagai acuan, atau sebaliknya, isi menjadi acuan bagi tujuan. Selanjutnya ada komponen evaluasi, bahwa metode atau cara melakukan penilaian dan pengukuran atas hasil belajar pada suatu mata pelajaran tertentu atau pelajaran lain, hendaklah ada evaluasinya supaya bisa melihat atau meninjau apakah ia berhasil atau tidak dalam belajar. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Menurut Al-Syaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan sebagai berikut. 1. Mementingkan tujuan agama dan akhlak. 2. Meluaskan perhatian dan kandungan. 3. Adanya prinsip keseimbangan. 4. Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran. 5. Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan. G. Pandangan filsafat terhadap kurikulum. Realitas-realitas kependidikan yang menjadi objek kajian filsafat pendidikan antara lain menyangkut hal-hal berkenaan dengan: yang pertama, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi perkembangan dan penyempurnaan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan berbuat dalam tatanan hidup suatu masyarakat. 3. Hakikat tujuan kependidikan sebagai arah bangun pengembangan pola dunia pendidikan. 4. Hakikat pendidik dan anak didik sebagai subjek-subjek yang terlihat langsung dalam pelaksanaan proses edukasi. 5. Hakikat pengetahuan dan nilai sebagai aspek penting yang dikembangkan aktivitas pendidikan. Terakhir, hakikat kurikulum sebagai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses kependidikan menuju peraihan tujuan-tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.